ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqan di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqan bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga para pendengar radio Al-Furqan, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kepada kita hidayah, pertolongan dan barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan tentang kajian kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari dan semalam. Dan masih dalam pembahasan yaitu sunnah-sunnah ketika makan dan minum. Dan kita masih dalam pembahasan atau masih di pembahasan tentang masalah yaitu bagaimana setan atau amalan-amalan setan, atau bagaimana setan itu selalu mengikuti manusia. Setan selalu mengikuti manusia dimanapun orang itu ada, maka akan diikuti oleh setan. Ketika tidur, ketika bangun, ketika makan, ketika minum, ketika masuk kamar mandi, atau dalam keadaan-keadaan yang lain, maka akan diikuti oleh setan. Dan pembahasan di sini masih membahas tentang masalah bagaimana setan itu ingin sekali untuk merusak manusia. Setan itu ingin sekali atau sangat berupaya bagaimana manusia itu bisa diganggu, bisa diganggu oleh setan. Di sini dijelaskan oleh penulis
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Wa habbul amali ilaihi al-ifsadu wat tafriqu baina zawjaini. Dan amalan yang paling disukai oleh setan, perbuatan yang paling dicintai oleh setan adalah merusak. Wat tafriqu baina zawjaini, dan memisah di antara pasangan suami dan istri. Jadi di antara juga amalan ya setan adalah amalan yang paling disukai oleh setan, amalan yang paling dicintai oleh setan adalah al-ifsad, yaitu merusak. Jadi merusak termasuk perbuatannya setan. Merusak adalah amalan yang paling dicintai oleh setan, yang paling disukai oleh setan, itu adalah merusak. Oleh karena itu, ya jangan sampai kita merusak apapun saja hubungan kita dengan yang lain, yang nggak boleh dirusak. Kalau kita merusak hubungan kita dengan yang lain, maka itu termasuk amalannya setan, termasuk perbuatannya setan. Kita terkena kejelekannya setan, was-wasnya setan. Jadi merusak termasuk amalannya setan. Bahkan amalan yang paling disukai oleh setan adalah merusak. Merusak hubungan antara keluarga dengan yang lain, hubungan anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya, hubungan tetangga dengan tetangga, hubungan tentang masalah kekerabatan, itu termasuk amalannya setan. Wat tafriqu baina zawjaini, dan juga memisah di antara suami istri. Memisahkan di antara suami istri dengan cara mentalak atau menghulu. Jadi bagaimana setan ini berupaya untuk memisahkan di antara suami dan istri. Jadi kalau ada orang dia berupaya untuk memisahkan di antara suami dan istri tanpa ada hak yang dibenarkan, maka dia termasuk perbuatannya setan, telah dikuasai oleh setan, dengan cara mengambil istrinya orang lain, berupaya untuk mengambil suaminya orang lain, atau jadi pelakor atau yang semisalnya, maka itu dilarang, diharamkan. Karena termasuk perbuatannya setan. Kama jaa inda Muslimin min hadisi Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yada'u arsahu 'alal ma'i. Bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya, arasnya di atas air. Jadi setan itu iblis dia meletakkan arasnya singgasananya di atas air. Jadi markasnya iblis, markasnya setan itu di atas air, di atas lautan. Ini sesuai dengan dohirnya. Jadi kenyataannya aslinya singgasananya setan, singgasananya iblis itu adalah terletak di atas air, di atas lautan. Dan ini mungkin sudah diketahui oleh orang bahwasanya setan itu singgasananya di atas aras, singgasananya di atas air, di atas air. Dan ini gunanya untuk menipu manusia, untuk menipu, dan juga untuk menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena arasnya Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-7, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan juga bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari.
wa kana arsuhu 'alal ma, dan arasnya Allah Subhanahu wa taala ya berada di atas air. Jadi Nabi SAW menjelaskan bahwasanya iblis itu meletakkan singgasananya di atas air sebagaimana untuk menyerupai Allah Subhanahu wa taala untuk menipu ya manusia. Summa yab'asu sarayahu. Kemudian iblis itu ya dia mengirim bala tentaranya. Iblis itu apa? Punya bala tentaranya. Ya, iblis itu punya bala tentara. Setan itu apa? Punya bala tentara. Jadi iblis itu mengirim bala tentaranya ya untuk pergi ke seluruh dunia, ke penjuru alam. Gunanya apa? Untuk menggoda manusia. Tugasnya mereka untuk memberikan was-was, ya, memberikan kekacauan, memberikan keraguan, untuk menyesatkan ya dari jalan yang lurus. Fadnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan. Maka bala tentara iblis yang paling dekat kedudukannya dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Yang paling besar fitnahnya. Jadi kedudukan bala tentara iblis yang paling dekat dengan iblis itu apa? Yang paling besar fitnahnya, yang paling suka merusak, yang pandai ya untuk merusak manusia. Itu yang paling ya dekat dengan iblis. Jadi tugasnya bala tentara iblis adalah apa? Untuk memberikan fitnah, untuk merusak ya manusia ini. Dan yang paling dekat itu yang paling besar fitnahnya, yang paling besar cobaannya, yang paling besar was-wasnya kepada manusia. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada. Salah satu dari bala tentara iblis itu datang dan sambil mengatakan, ya, saya telah melakukan ini dan itu. Jadi bala tentara iblis melapor kepada ketuanya, kepada iblis. Wah iblis, saya telah melakukan ini, saya telah melakukan itu, saya telah merusak ini, saya telah merusak itu. Ya, saya telah menyesatkan manusia ini, ya, menyesatkan itu. Fayaqulu ma sana'ta syai'an. Kemudian iblis mengatakan, kamu belum melakukan apapun saja. Ya, belum ada apa-apa ini. Ya, ketika sudah merusak itu apa? Katanya apa? Belum melakukan apa-apa. Qala summa yaji'u ahaduhum fayaqul. Ya, kemudian salah satu dari tentara iblis yang lain datang sambil mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Wa iblis, saya tidak tinggalkan manusia itu sehingga saya pisahkan di antara dia dan di antara istrinya. Jadi tugasnya iblis, tugasnya bala tentara iblis adalah memisahkan di antara pasangan suami dan istri. Jadi yang satu datang melapor kepada ketuanya, ya Pak Ketua, iblis, ya saya datang, ya saya telah memisahkan di antara si fulan ya dengan si fulan, antara suami dan istrinya. Naudzubillah. Ini adalah apa? Tugasnya iblis, ya, tugasnya bala tentaranya iblis itu memisahkan ya di antara ya suami dan istrinya dengan talak, ya entah dengan khulu atau dengan cara yang lain. Ya, gunanya apa? Untuk merusak hubungan antara suami dan istri. Dan apabila terjadi perusakan, ya, peretakan, kerusakan di antara hubungan suami dan istri, maka apa? Akan banyak madorotnya, akan banyak apa? Mafsadatnya, akan banyak apa? Kejelekannya. Bisa jadi apa? Setelah itu akan jatuh dalam perkara yang haram, akan jatuh pada perzinaan atau yang lain. Karena apa? Nggak ada pasangannya, ya, nggak ada suaminya, nggak ada istrinya. Dan juga apa? Akan terputus keturunan, ya, karena asalnya nikah, ya sekarang nggak nikah, ya, sehingga apa? Keturunannya akan putus, nggak punya anak lagi, ya, kecuali kalau dia mau ya nikah lagi. Nah, kemudian juga kerusakannya apa? Anak-anaknya kemungkinan besar ya akan sia-sia. Dan apa? Bisa rusak.
Ya, banyak ya cerita-cerita ya ketika antara suami dan istri itu sudah berpisah, sudah retak, maka apa anaknya apa? Ya, sudah nggak terjaga lagi, nggak ada yang ngerawat. Ya, anaknya malah apa keliaran. Ya, nggak ada yang menjaga, nggak ada yang menasehati. Ya, mau kemana dia susah. Ya, maka apa itu madharat ya dari keretakan antara suami dan istri. Dan juga di antara madharatnya apa juga ya akan jauh ya antara anak dengan orang tuanya. Dia menjauhkan antara anak dengan orang tuanya. Anak dijauhkan dari bapaknya. Iya, anak dijauhkan dari ibunya. Ya, ketika anak tadi bersama bapaknya, maka apa nanti anaknya nggak boleh dekat dengan ibunya, dijauhkan dari ibunya. Kalau anaknya bersama ibunya, nanti apa nggak boleh datang ke rumah bapaknya, sehingga apa saling jauh ya antara anak dengan bapaknya, antara anak dengan ibunya. Juga apa akan banyak tersebar kejelekan, ya kabar-kabar yang jelek ya antara pasangan suami istri tadi. Kalau begini itu asalnya begini, asalnya begitu, sehingga apa tersebar yang tersebar itu apa aib jeleknya. Ya, bukan aib bagusnya. Dalam mafsadat ya ketika orang itu ya terpisah antara suami dan istrinya, dan juga bisa menimbulkan kebencian, ya bisa menimbulkan permusuhan antara ya pasangan suami dan istri tadi. Nah, ini adalah kerjaannya setan. Qala fayudnihi minhu, lalu apa iblis itu mendekatinya, wa yaqul ni'ma anta, dan iblis mengatakan kau yang terbaik, engkau yang paling baik, kau yang paling dekat dengan aku. Yang menunjukkan bahwasanya apa setan ya iblis apa menyukai apa dengan kejelekan, sangat cinta sekali dengan kejelekan. Oleh karena itu ya kita tidak boleh merusak, kita nggak boleh memberikan madharat kepada orang lain. Ya, kita nggak boleh merusak antara hubungan satu ya dengan yang lainnya. Karena apa termasuk amalannya setan, bahkan amalan yang paling disukai oleh setan adalah merusak dan juga memisahkan antara hubungan suami dan istri. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian wa miftahu amalihi lahu, dan kunci amalannya setan adalah lau, yaitu seandainya. Lau, kalimat lau atau andai, seandainya begini dan seandainya begitu. Jadi miftahu amalihi lahu, kunci amalannya setan, pembuka amalannya setan, perbuatannya setan adalah kalimat lahu, kalimat seandainya. Andai kata, ya andai ini dan andai itu. Jadi pembuka amalnya setan adalah kalimat lau, ya kalimat seandainya. Dan kalimat lau ya ikhwah itu punya beberapa penggunaan. Jadi kalimat lau itu apa? Ada beberapa penggunaan. Penggunaan yang pertama, lau itu apa? Digunakan sebagai penyesalan dan bersedih hati ya dari apa yang telah lalu. Jadi lau itu apa digunakan untuk penyesalan ya, sebagai penyesalan yang telah lalu, atau bersedih dari yang telah lalu, atau digunakan apa untuk menentang takdir ya, menentang takdir dan tidak beriman dengan takdir. Misalnya apa, dia mengatakan seandainya saya melakukan ini maka nggak akan begini, nggak akan begini. Seandainya saya melakukan ini nggak akan terjadi ini. Itu namanya lau. Ya, seandainya, penyesalan yang telah lalu. Ya, bersedih hati dari perbuatan yang telah terjadi. Ya, ketika sakit, ya kemudian dia nyesal. Seandainya saya nggak pergi ke rumahnya si fulan, ya saya nggak akan sakit seperti ini. Seandainya saya nggak safar ke sana, maka apa nggak akan terjadi tabrakan.
Misalnya ini kalimat lau. Jadi lau digunakan untuk menyesal, ya untuk bersedih hati. Ya sebagaimana ucapannya orang-orang munafik yang ada di dalam Al-Qur'an, lau ata'una ma kutilu. Seandainya mereka yang mentaati kami, maka mereka nggak akan terbunuh. Jadi mereka menentang syariat, yang menentang takdir. Dan ini ayyuhal ikhwah, ya hukumnya adalah haram, hukumnya dilarang. Jadi lau seandainya, andai kata, andai ini ya digunakan untuk penyesalan, menentang takdir, ya bersedih hati dari apa yang terjadi, maka ini hukumnya adalah haram, ya hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa ya ikhwah? Karena apa? Bisa membuka amalannya setan, bisa membuka perbuatannya setan. Apa amalnya setan? Apa itu perbuatannya setan? Ya perbuatannya setan adalah apa? Bisa memberikan atau membuka pada hatinya manusia ini apa? Was-was. Ya rasa sedih, rasa penyesalan, ya rasa gundah. Rasa gundah. Dan ini apa semuanya? Ya datangnya dari setan. Datangnya dari setan. Jadi kalau seandainya dia ngomong laul, ya seandainya ini, andai kata ini, andai begini, maka itu termasuk perbuatannya setan. Karena setan akan mendatangkan dalam hati manusia yang kata-kata dia apa? Was-was, penyesalan, ada rasa sedih, ya ada rasa gundah dalam hatinya. Sehingga apa? Dia akan merasakan sedih, akan menangis, menyesali apa yang telah lalu, nggak beriman dengan takdir, yang nggak percaya dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Termasuk ya perbuatannya setan. Karena perbuatannya setan ya untuk apa? Membuat sedih orang-orang yang beriman, ya membuat sedih orang-orang yang beriman. Setan itu apa? Nggak suka kalau orang beriman itu apa? Merasa bahagia. Ya mereka ingin orang yang beriman itu apa? Merasa sedih, ya hatinya merasa gundah, hatinya merasa gelisah. Ya ketika apa? Datang sesuatu yang membuat dia ini gelisah. Ya sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaman najwa minasyaitani liyakhzunal ladzina amanu. Bahwasanya najwa, bisik-bisik termasuk dari setan untuk membuat sedih orang-orang yang beriman. Jadi lau tadi adalah lau atau andai kata tadi digunakan untuk penyesalan, ya untuk bersedih hati, makanya apa? Hukumnya haram. Karena apa? Termasuk ya amalannya setan, ya termasuk amalannya setan. Karena setan ingin membuat hati manusia itu apa? Sedih, ragu, was-was. Ya, ketika dapat ya sesuatu apa yang dia tidak inginkan. Sehingga kalau datang masalah ini ya kepada hatinya kita semuanya, ya maka apa? Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilangkan ini semuanya. Yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yakin ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz ya sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan juga bumi, ya 50.000 tahun yang dulu sudah ada di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua ya ikhwah, lau itu apa? Digunakan untuk at-tamanni, ya untuk berangan-angan. Di lau ya digunakan untuk berangan-angan, jadi punya makna angan-angan. Dan ini apa? Ada dua macam, sesuai dengan niatnya, ya sesuai dengan apa yang dia angankan. Yang pertama, apabila dia berangan-angan untuk kebaikan, ya dia berangan-angan untuk kebaikan, maka dia mendapatkan pahala ya sesuai dengan niatnya. Jadi dia ngomong lau ya seandainya, andai kata, tapi apa gunanya? Untuk berangan-angan kebaikan, ya, berangan-angan untuk kebaikan. Maka seperti ini ya dia makjur, dia mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Misalnya ya ada orang mengatakan, seandainya saya punya uang, ya saya akan bersedekah. Kan berangan-angan.
seandainya saya punya uang saya akan umrah. Maka apa ini boleh, ya bahkan mendapatkan pahala karena apa? Berangan-angan untuk kebaikan. Seandainya saya punya uang, saya akan membantu si fulan, membantu si fulana ini, membantu yang lain. Ya, seandainya saya memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain itu dalam kebaikan, saya akan melakukannya. Seperti ini kan seandainya apa yang bersifat angan-angan, yang punya makna angan-angan, tapi angan-angan untuk kebaikan. Maka seperti ini ya mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Yang kedua, apabila dia berangan-angan untuk selain itu, untuk selain kebaikan, untuk masalah kejelekan, maka apa ya sesuai dengan niatnya. Jadi lau seandainya tapi punya makna angan-angan, ya tapi apa untuk perkara-perkara yang jelek, ya bukan perkara yang baik, ya maka apa sesuai dengan niatnya. Misalnya dia mengatakan, seandainya saya punya uang, ya saya akan membeli khamar misalnya, naudzubillah. Begini apa? Seandainya Allah tadi apa? Seandainya digunakan untuk berangan-angan. Seandainya dia punya uang, saya akan membeli khamar misalnya. Maka apa ini mendapatkan dosa, ya sesuai dengan niatnya. Jadi yang kedua, lau atau seandainya atau andai kata, tapi apa punya makna at-tamanni, punya makna angan-angan. Maka di sini ya punya dua macam. Yang pertama untuk angan-angan kebaikan, maka dapat pahala. Yang kedua ya berangan-angan untuk kejelekan, maka mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga ya ikhwah, lau ya digunakan untuk sekedar kabar. Seandainya atau andai kata, tapi apa? Digunakan untuk sekedar kabar saja. Cuma sekedar memberitahukan saja. Maka seperti ini apa? Tidak mengapa. Ya misalnya dia mengatakan, seandainya kamu datang ke rumahku, ya saya akan menjamu kamu, saya akan memuliakan kamu. Nah seperti ini kan ya nggak mengapa, cuma karena apa? Isinya cuma kabar saja. Ya cuma kabar saja. Seandainya kamu datang ke rumahku, ya saya akan menjamu kamu dengan jamuan yang mewah. Ya misalnya, ini kan cuma kabar. Maka apa? Tidak mengapa. Seandainya saya tahu kalau kamu adalah tukang cukur, ya saya akan cukur pada kamu besoknya. Ini cuma kabar saja. Ya andai lau seandainya tapi punya makna khabar, ya punya makna cuma pemberitahuan, punya makna cuma kabar saja, maka tidak mengapa. Ya sebagaimana Nabi SAW mengatakan ketika haji wada, lo istaqbaltu min amri mastadbartu. Seandainya Nabi mengatakan seandainya saya masih punya umur banyak, ya tahun depan saya masih hidup, ya saya nggak akan melakukan ini. Saya kan nggak haji qiran, saya akan haji tamattu. Jadi cuma menghabarkan saja. Seandainya saya masih punya umur panjang, tahun depan masih hidup, ya saya nggak akan melakukan seperti ini. Saya akan haji tamattu, ya bukan haji qiran. Atau sebagaimana sabda Nabi SAW, laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya saya tidak memberatkan umatku, ya memberatkan umatku, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak ya ketika mau salat. Ya, laula seandainya saya tidak memberatkan. Ya, lau di sini adalah untuk pemberitahuan, cuma kabar saja. Ya maka tidak mengapa. Jadi yang nggak boleh adalah lau ya digunakan untuk penyesalan, untuk mengingkari takdir, nggak percaya dengan takdir, nggak beriman dengan takdir, ya bersedih hati dengan apa yang menimpa dia. Maka ini tidak boleh karena membuka pintu setan, buka pintu setan. Kama fi sahih muslimin, sebagaimana dalam sahih Muslim,
Min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada, walakin kul qadarullah wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Nabi SAW bersabda, dan apabila kamu tertimpa sesuatu sakit ya, atau musibah atau yang lain, fala taqul, maka jangan ngomong lau seandainya saya melakukan ini akan terjadi begini dan begitu. Akan tapi berkatakan qadarullah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, wa ma sa'a fa'al, dan apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi. Fa inna lau taftahu amala syaitan, karena lau ya bisa membuka perbuatannya setan, bisa membuka ya amalannya setan. Hadis rawahu Muslim. Kemudian wa huwa kharisun ala ifsadi salatil abdi, dan setan itu sangat semangat, sangat suka untuk merusak salatnya manusia. Jadi setan juga sangat senang, sangat semangat, sangat berupaya untuk merusak salatnya hamba. Jadi apa? Setan itu senang mengikuti orang ketika mau salat. Ya, ketika salat, maka apa? Setan akan datang. Gunanya apa? Untuk merusak salatnya seorang, ya, supaya apa? Dia nggak khusyuk salatnya, supaya dia tidak tamak-ninah salatnya, supaya apa? Pikirannya kemana. Sebelum salat nggak ingat ini, nggak ingat itu. Tapi ketika salat, Allahu Akbar, datanglah setan memberikan was-was di pikirannya, memberikan pandangan-pandangan yang aneh, ya, bisa mendengarkan sesuatu yang jauh. Padahal dia gak sholat, gak akan melakukan seperti itu. Adalah godaan setan, ya, godaan setan. Jadi setan itu sangat semangat sekali ya untuk merusak sholatnya hamba, ya, sholatnya manusia. Setan gak senang ya kalau ada seorang muslim, ya, seorang mukmin beribadah dengan khusyuk, mereka gak akan senang, ya, mereka ingin mengganggu ya sholatnya manusia. Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lalu penjelasannya. Wa kama fi hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu inda Muslimin, sebagaimana hadis yang Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim, annahu atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Utsman ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, inna syaitana qad khala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setan itu menghalangi di antaraku dan di antara salatku dan bacaanku, sehingga apa, aku ini bingung ya ketika salat. Sehingga apa, aku ini bingung, yang membingungkan aku ketika aku ini salat. Jadi Utsman bin Abil As, ya, dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, bahwasanya setan ini apa, menghalangi diriku di antara salatku dan juga bacaanku ketika salat, sehingga apa, aku salah bacaannya. Ya, ketika salat ya datang setan, ya, sehingga apa, melupakan bacaannya ketika salat. Ya, bacaan Al-Fatihahnya, ya, bacaan doa iftitahnya,
bacaan surat yang lain, atau bacaan rukuknya, bacaan ketika i'tidalnya, ya bacaan ketika sujudnya, ketika duduk di antara dua sujud, ya bacaan ketika tasawur, itu apa akan diganggu oleh setan. Ya, supaya apa? Dia lupa nggak membaca zikir ketika salat, atau bahkan apa, dikacaukan pemikirannya, bacaannya. Sebelum salat, ya sebelum jadi imam sudah murajaah, ya udah murajaah, ya seakan-akan apa? Nanti benar semuanya, nggak akan ada salahnya. Ya sudah yakin, sudah hafal. Tapi ketika salat, ya dia lupa bacaan salatnya. Ya bacaan apa? Ketika baca surat di dalam salat, setan itu yang mengganggunya. Jadi setan mengganggu, ya untuk merusak pikirannya orang yang salat, ya untuk mengganggu supaya apa? Bacaannya salah. Ya kenapa? Diganggu, lupa rokaatnya. Ya lupa rokaatnya, rokaat yang pertama, ya ataukah rokaat yang kedua. Bahkan apa? Lupa sujudnya. Ini sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Ini sampai bingung, ada orang seperti itu. Ya bahkan ada orang yang sujudnya 3 kali, lupa. Padahal dia sujud 2 kali. Itu adalah diganggu oleh setan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW mengatakan, dzaka syaitanun yuqalu lahu khanzabun. Itulah setan yang mendatangi kamu. Setan itu namanya khanzab. Jadi yang mengganggu orang ketika salat itu adalah setan. Dan setan itu namanya khanzab. Fa idza akhsastahu fata'awwad billahi minhu. Kalau kamu ini merasa diganggu oleh setan ketika salat, maka segera berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Watfil ala yasarika salasan, dan meludahlah ke arah kirimu ya sebanyak 3 kali. Jadi meludah tapi tanpa mengeluarkan air liur. Jadi meludah ya sebanyak 3 kali. Qala, kemudian Utsman mengatakan, fa fa'altu dzalika fadhhabahullahu anni. Lalu aku melakukan hal itu. Ya ketika aku ini diganggu oleh setan, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan setan dariku. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Setan ini sangat berupaya untuk merusak manusia, hatta dalam masalah ibadah. Ya ketika sholat pun itu diganggu oleh setan. Ya ketika datang suara adzan, ya setan lari terbirit-birit sampai kentut-kentut. Ketika selesai adzan datang lagi untuk mengganggu. Ayo tidur, jangan sholat. Iya, ketika kerja sudah lanjutkan kerjamu, sholatnya nanti saja. Ketika qomat pergi lagi. Kemudian ketika selesai qomat datang lagi. Ketika orang sudah datang ke masjid, ya sudah berdiri di shaf yang lurus menghadap ke arah kiblat, ya maka setan ini datang untuk mengganggu manusia. Dia nggak bisa untuk menghalangi manusia pergi ke masjid, maka apa? Dia pun masih berupaya ya bagaimana merusak sholatnya seseorang. Ya dirusak ketika sholat, dirusak pikirannya, ya diganggu bacaannya, diganggu berapa rakaatnya sampai dia lupa. Ya sampai apa? Dia lupa ya ketika dia sholat. Hadis rawahu Muslim. Wa min khilali ma sabaqa, dan dari yang telah lalu, fahuwa yakhdhurul abdu fi ta'amihi, maka setan itu akan menghadiri seseorang ya dalam makannya, wa sarabihi, dan minumnya, wa mabitihi, dan juga ketika tidur, wa firasihi, dan juga ranjangnya, wa tasa'ubihi, dan juga menguapnya, wa fi salatihi, dan di dalam salatnya,
wa huwa yabul, dan dia ketika kencing pun akan diganggu oleh setan. Jadi semua keadaan, setiap keadaan manusia itu akan diikuti oleh setan, akan didampingi oleh setan. Memang ya sebelah pundak kita yang belakangan itu ada malaikatnya, itu yang menyuruh kita untuk berbuat kebaikan. Tapi di sebelah kiri kita itu ada setan, ya, untuk mengajak kita melakukan kejelekan. Ketika makan, setan ikut hadir. Ketika minum, setan ikut. Ketika ada di rumah, diikuti oleh setan. Ya, ketika di ke arah kasur, di ranjang, ya juga diikuti oleh setan. Ketika menguap, juga setan akan melihatnya, akan diikuti oleh setan. Ketika sholat pun ya diikuti oleh setan. Ketika kencing pun ya diikuti oleh setan. Setan ingin melihat ya aurat kita ketika kita telanjang masuk ke kamar mandi. Wayat hak, dan ketika tertawa, jadi setan pun akan tertawa ya ketika melihat ya manusia itu melakukan kejelekan. Wa yufarriqu baina zaujaini, dan setan memisahkan di antara pasangan suami dan istri. Wa yufsidu 'alal abdi ibadatahu, dan setan merusak ya ibadahnya seorang hamba. Setan apa? Ingin merusak ibadahnya seorang hamba ya, supaya ibadah itu enggak sah ya, supaya ibadahnya dibarengi dengan riya, supaya ibadahnya tidak ikhlas ya, diberikan was-was oleh setan. Wa akidatihi aidan, dan juga akidahnya juga. Jadi setan akan ikut ya di akidahnya manusia, ya disesatkan akidahnya, diberi akidah yang rusak. Ya, setan apa? Mengacaukan pikiran seseorang, ya mengacaukan akidahnya seseorang. Fafi sahihaini min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya dalam sahihain Al-Bukhari wa Muslim dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'ti syaitanu ahadukum fayaqulu man khalaqa kada man khalaqah kada. Setan itu akan datang kepada salah satu di antara kalian ya sambil mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ya, setan itu akan datang di diri seseorang, lalu dia mengatakan, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan hewan? Ya, sampai manusia itu apa? Ya, terlena itu dengan itu semuanya. Seakan-akan apa? Manusia bisa menjawab. Nantinya setan akan memberikan soal yang bisa mengacaukan pikirannya manusia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat ragu ya hatinya manusia, dengan pertanyaan-pertanyaan yang mustahil, yang belum nampak sebelumnya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat hati manusia itu apa? Lemah, ya terkecoh dengan pertanyaan itu semuanya. Hatta yaqula man khalaqa rabbuka, ya sampai setan mengatakan, siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi diurut oleh setan dari pertama, siapa yang menciptakan manusia? Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan gunung? Terus sampai akhirnya, siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Jadi membuat manusia itu apa? Terlena dengan pertanyaan tadi. Yang lain Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini. Lalu yang terakhir, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Coba. Itu apa? Setan sangat jeli sekali untuk merusak akidahnya seseorang. Dibuat pertanyaan yang mustahil. Apakah surga itu ada? Apakah neraka itu ada? Ya, apakah Nabi Muhammad SAW itu benar-benar ada? Apakah hari kiamat itu ada?
Dikasih pertanyaan-pertanyaan yang membuat manusia itu lemah untuk menjawabnya. Ya kalau seorang itu imannya berkurang. Bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu bagaimana? Ya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala? Fa idza balaghahu falyasta'id billah. Ya kalau sudah sampai ke sini, maka segera berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya segala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan amantu billah wa bi rasulihi. Ya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya beriman kepada rasulnya. Ya kalau sudah sampai kepada kondisi ini, maka segera meminta ta'awud, ya segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk godaannya setan. Karena setan ya ingin membuat ragu-ragu ya dalam hatinya seseorang. Waliyantahi, dan segera selesai. Beristighfar, ya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga menyibukkan dengan perkara yang lain. Yang menyibukkan dengan perkara yang lain, karena apa? Akal kita nggak akan bisa ya mencapai ke situ, nggak akan bisa. Kalau kita itu pendek, akal manusia itu pendek. Ya Allah Subhanahu wa taala memberikan malaikat itu punya ini, punya itu, punya sayap. Kita nggak bisa menggambarkan. Loh bagaimana bisa menggambarkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi akal kita terbatas. Ya pikiran kita itu pendek. Nggak akan bisa sampai ke sana. Maka segera menyibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kita beriman dengan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajima'u dzalika, dan inti dari semua ini, ya kumpulan dari ini semua wa aksaru annahu yakhduru fi kulli shay'in min su'unil abdi, dan kebanyakannya bahwanya setan akan ikut hadir dalam segala sesuatu dari urusan manusia. Kama taqaddam, sebagaimana telah lalu penjelasannya, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitana yakhduru ahadukum inda kulli syai'in min sa'nihi, bahwasanya setan itu hadir pada salah satu di antara kalian dalam segala sesuatu dari urusannya. Jadi apa intinya? Ya khulasahnya, ringkasnya, bahwasanya setan itu selalu hadir dalam semua kegiatannya manusia. Akan selalu hadir ya, dalam semua aktivitasnya manusia, apapun keadaannya. Ya orang itu ya akan diikuti oleh setan, akan dihadiri oleh setan, bukan membantu dalam kebaikan, tapi tujuannya adalah untuk merusak, untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya gunanya apa? Supaya manusia itu lalai. Ya, supaya manusia itu lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi temannya masuk ke neraka. Karena iblis, ya setan itu apa? Pingin dia punya teman. Ya, untuk apa? Masuk ke neraka. Oleh karena itu, ya kita harus berjaga-jaga dari ini semuanya. Walidha alal abdi ayyakuna khadaran min waswasatihi. Oleh karena itu seorang hamba dia harus berhati-hati, harus waspada ya dari godaan-godaan setan, ya dari was-was setan. Jadi manusia harus siaga. Ya semuanya, semua keadaannya ya harus siaga dari kejelekan setan, harus siaga dari was-wasnya setan. Dan bagaimana caranya? Ya dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lupa oleh setan. Ya kita akan
dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan akan jauh ya dari setan. Jadi dimanapun kita berada, ingatlah Allah Subhanahu wa taala. Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala apapun saja keadaannya. Ya, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun kerjaannya, kita membaca bismillah, baca doa sebelum dan selesai, ya ketika pagi hari, sore hari, membaca zikir, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membaca Al-Qur'an. Karena semuanya apa? Bisa menjauhkan ya dari was-was setan. Wa ifsadihi, dan kerusakan setan. Ya, kita harus waspada dari kerusakan setan. Li'alla yafqada katsiran min umuril khair, supaya apa? Tidak banyak kehilangan dari perkara yang baik. Ya, supaya apa? Kita nggak banyak kehilangan dari perkara yang baik. Ya, supaya perkara-perkara yang baik itu apa? Nggak hilang dari kita. Ya, supaya kita selalu mendapatkan hal-hal yang baik. Karena setan, ya itu apa? Merusak manusia, menghilangkan dari perkara yang baik, ya menuju ke perkara yang jelek. Wali alla tunza'ul barakatu min kasirin min su'unihi, dan supaya ya tidak dicabut barokah dari urusan-urusan manusia. Ya, supaya apa? Barokah itu enggak dicabut ya dari kebanyakan dari urusan kita semuanya. Supaya kita selalu berbarokah keadaan kita, maka harus waspada. Ya, harus selalu siaga ya dari ya godaan setan. Ya, dari was-was setan. Jadi kita ini dalam keadaan itu apa? Harus waspada. Jangan sampai kita ini lalai. Jangan sampai kita ini lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika inda jima'ihi li ahlihi. Dan di antara hal itu ya ketika ingin menggauli keluarganya, ya ketika ingin jima dengan istrinya, ya maka apa? Harus waspada, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, ya membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ketika jima pun itu apa? Dihadiri oleh setan, ya akan diikuti oleh setan. Makanya apa? Segera berlindung ya dari godaan setan ketika dalam keadaan apapun saja, sampai ketika jima dengan keluarga. Faqad jaa fi sahihain, ya ada dalam sahihain dalam Bukhari dan Muslim, min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadahum idza arada ayyatiya ahlahu." Seandainya salah satu di antara manusia itu ingin untuk mendatangi keluarganya, ingin untuk menggauli keluarganya, ya jima dengan keluarganya, dengan istrinya, qala bismillah, maka apa? Bacalah bismillah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Jadi pertama membaca bismillah dulu, kemudian membaca doa Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Bismillah dengan menyebut namamu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang kau rizkikan kepada kami, itu berupa anak. Fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun fi dzalika, maka seandainya ya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di antara keduanya itu punya anak, ya ketika jima ya itu melahirkan seorang anak, ya menakdirkan itu akan ada jadi anak, ya lam yadurhu syaitanun abadan, maka setan tidak memadurkan dia selama-lamanya. Anak yang nggak akan diganggu oleh setan, ya ketika lahir ya anaknya nggak akan diganggu oleh setan.
Ketika anaknya tumbuh menjadi besar, ya anaknya nggak akan diganggu oleh setan. Ini janji ya dari Allah Subhanahu wa taala, janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bayangkan ketika jima aja setan itu apa akan mengganggu manusia, akan mengganggu janinnya. Seandainya ditakdirkan ya jima tadi apa akan ada anaknya, ya akan menghasilkan anak, maka pas setan berupaya ya bagaimana anaknya itu akan rusak, ya akan diganggu oleh setan. Makanya Nabi SAW atau syariat Islam memberikan perlindungan dengan cara membaca bismillah, ya kemudian Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang kau rezekikan kepada kami berupa anak. Seandainya ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala jadi anak, maka anak yang nggak akan diganggu oleh setan ya ketika lahir di dunia ini ya ikhwah, ya sesuai apa dengan ya kalau dia membacanya apa benar-benar ya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar percaya dengan hadis ini dan tidak ada larangan-larangan, ya tinggal ada penghalang-penghalang, maka apa insya Allah kalau dia melahirkan anak, dapat anak, jadi anak, maka anaknya nggak akan diganggu oleh setan. Jadi kalau ada orang ya dia ketika jima sudah baca ini, ya kemudian ketika lahir anaknya nakal misalnya, maka apa jangan salahkan hadisnya. Ya, tapi apa bisa jadi, ya bisa jadi itu ada penghalang-penghalang yang lain. Ada penghalang-penghalang yang lain yang menghalangi dia dari terlaksananya hadis ini. Wa kada fi qiraatihi li ayatil kursi inda naumihi. Dan begitu juga membaca ayat kursi ketika mau tidur. Ibadul lisyaitan hatta yusbih. Maka akan dijauhkan oleh setan ketika sampai subuh. Jadi ketika mau tidur maka baca ayat kursi, maka dia akan dijauhkan oleh Allah, dijauhkan oleh setan. Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari setan ya sampai subuh. Kama sabata indal Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam, sebagaimana yang ada dalam hadis Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Jadi ayo ikhwah, inti dari ini semuanya ya kita ini apa? Butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Butuh penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setan ya apa inginnya merusak manusia. Setan itu apa sangat berupaya ya bagaimana manusia itu menjadi penduduk neraka, bagaimana manusia itu di dunia ini menjadi rusak. Jadi karena setan akan selalu menghampiri ya manusia dalam semua keadaannya, dan caranya adalah cara untuk menghindari ini semuanya adalah mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum melakukan sesuatu dan sesudah melakukan sesuatu. Ya, ketika apapun saja maka kita ini butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari ya dari kerusakan-kerusakan setan. Ya, ketika makan membaca bismillah. Ya, ketika masuk kamar mandi membaca bismillah. Ketika tidur membaca doa, membaca ayat kursi. Ketika jima membaca bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya, ketika keluar rumah membaca apa? Doa. Ketika masuk masjid, keluar masjid maka membaca doa, sudah ada zikirnya dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika makan, ketika masuk rumah, ya ketika malam hari, ketika pagi hari, ketika petang hari, itu apa selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya supaya dijauhkan dari godaan setan.
Tayyib, ayo ikhwah, ini yang dapat saya sampaikan di siang hari ini, dan semoga kita ini bisa menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan supaya kita ini waspada, ya, supaya kita ini siaga, ya, dari was-was setan atau godaan setan, ya, dengan cara berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.